Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah permainan fantastik yang dimainkan oleh Ben Larsen saat melawan sang maestro bertahan Tigran Petrosyan pada tahun 1966 di turnamen Santa Monica di USA. Mari kita lihat bagaimana keindahan partainya. Bermain sebagai putih, Ben Larsen memulai permainan dengan E4, dibalas Tigran Petrosyan C5 pertahanan Sisilia, lalu kuda F3, kuda C6 dan D4, lalu C kali D4, dan kemudian disambut Larsen dengan pukulan kudanya. Lalu Petrosyan memilih varian G6, Sisilia varian naga dengan persiapan fiancé gajah ke G7, gajah E3, dan benar saja gajah ini ke G7. Larsen C4 dan Petrosyan kuda F6 mengancam pion dan dibela oleh kuda. Petrosyan memainkan kudanya ke G4, membuka diagonal gajah hitam bermaksud mengganggu gajah putih. Ini bukan merupakan sebuah pengorbanan kuda hitam, tapi hanya pertukaran perwira saja, karena setelah putih bermain menteri kali G4, maka pengawalan ke kuda menjadi berkurang dan Petrosyan melanjutkan kuda kali D4. Hitam mengambil kembali materialnya. Ada ancaman garpuan dari kuda. Larsen memundurkan kembali menterinya dan kuda mundur kembali. Larsen menteri D2 memperkuat diagonal ini untuk mendobrak menukar dengan gajah fianchetto hitam. D6, gajah E2, gajah D7, sebuah langkah alami pengembangan gajah. Setelah Larsen melakukan rokade, Petrosyan juga melakukan rokade. Larsen memainkan bentengnya dalam permainan, memperkuat penguasaan di lajur semi terbuka D. Gajah C6 mengancam menghilangkan kuda, lalu memukul pion pusat E4. Larsen merespon dengan kudanya ke D5, dibalas benteng E8, dan di posisi ini Larsen bermain agresif dengan mendorong pion F4, menambah power di pusat dan bersiap membuka lajur F untuk bentengnya. Kuda C7 menawarkan pertukaran kuda, tapi Larsen tidak mempedulikan, terus mendorong pion F-nya, membongkar rantai pion perisai raja hitam dan membuka lajur F. Kuda ke A6 dan gajah ke G4. Gajah ini bermanuver dengan maksud mempersiapkan rencana ke peta E6. Kuda C5, F kali G6 dan H kali G6. Larsen manuver menteri ke F2, menyerang pion F7, dan Petrosyan membela dengan memainkan bentengnya ke F8. E5 dengan ancaman apabila pion pukul pion, maka kuda ke F6 skak dan mendapatkan menteri. Petrosyan merespon gajah kali E5 dan menteri ke H4, gajah kali D5 dan balik dipukul benteng. Kuda ke E6, benteng F3 dengan ancaman benteng ke H3, gajah F6. Petrosyan mengganggu posisi menteri putih agar meninggalkan lajur H dan menteri ke H6, dan kembali gajah hitam bergerak ke G7, kembali mengganggu keberadaan menteri agar meninggalkan lajur H, karena putih memiliki ancaman lanjutan yang berbahaya, yaitu benteng H3. Dalam posisi ini, Larsen memainkan langkah yang mengejutkan, sepertinya di luar perhitungan Petrosyan. Apa langkah kejutannya? Ya, menteri kali G6, sebuah langkah agar pion dipaksa untuk meninggalkan pengawalan kuda. Dalam posisi ini, apabila hitam menerima pengorbanan menteri, maka gajah kali E6 skak, benteng menutup, maka benteng pukul benteng. Dan apabila gajah ke E5, maka benteng ke D4. Bila benteng diambil, maka balik dipukul gajah. Putih ada ancaman jaringan mat. Apabila menteri ke E8, maka benteng ke F8 skak, raja kali F8, maka gajah ke H6, gajah hitam menutup, dan benteng ke F4 skak, ditutup menteri, dan benteng kali F7 skak. Putih menang material. Dalam posisi ini, apabila raja ke H7, maka benteng ke H3 skak, ditutup gajah, dan gajah pukul gajah. Benteng F5, benteng kali F5,
G kali F5, dan gajah ke F7. Ancaman mematikan, discover skak. Oke, kembali ke permainan. Di partai aslinya, Petrosian menjalankan kudanya ke F4, dibalas Larsen benteng kali F4 dan F kali G6. Menteri putih hilang dan putih menjalankan gajahnya ke E6, skak. Dalam posisi ini apabila raja ke H7, maka benteng ke H4, skak. Gajah menutup, gajah pukul gajah, benteng ke F5, benteng pukul benteng, G kali F5, gajah kali F5, raja G8, gajah E6, skak. Raja ke H7 dan gajah ke F7, dan ancaman mat berupa discover skak yang akan sulit dibalas hitam. Oleh karena itu di partai aslinya, hitam menutup dengan bentengnya, benteng pukul benteng, dan raja ke H8, benteng G5. Dalam posisi ini tidak banyak perwira hitam seperti menteri dan benteng dalam membantu pertahanan rajanya. Petrosian memainkan B5, sebuah langkah putus asa, dan Larsen segera memainkan langkah yang menutup permainan dengan benteng G3, sebuah ancaman kuat benteng ke H3, dan menjadikan hitam menyerah. Raja hitam sudah terjepit dan perwira lain sulit untuk menolongnya. Bila hitam terus melanjutkan dengan menterinya ke G8, maka benteng ke H3, skak. Menteri menutup, benteng pukul menteri, raja mengambil, gajah D4, benteng ke G8, benteng kali 7 mengancam benteng hitam, dan di sisi lain benteng ini harus melindungi gajah hitam dan pertahanan hitam hancur lebur. Berikutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya benteng ke A2. Apabila hitam menjalankan bentengnya ke A8, maka menteri kali A8, raja F1 dan menteri H1, skak mat. Atau benteng hitam ke E2, maka benteng pukul benteng, raja ke H1 dan menteri ke F1, skak mat. Atau apabila benteng kali F8, maka G kali F8 promosi menjadi menteri. Satu-satunya langkah adalah raja ke H1 dan menteri ke F1, skak mat. Dan berikutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya.